Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan CapCut. Di dalam kesempatan ini saya akan memberikan cara untuk mengekspor project editing video yang sudah Anda lakukan. Sebelumnya, sebelum sampai kepada bagian ekspor, CapCut ini menyimpan project secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu melakukan penyimpanan lagi, dia sudah disimpan secara otomatis dengan menggunakan nama file seperti ini dengan angka ya, berurutan seperti ini. Dan Anda bisa dapatkan projectnya di menu dan kemudian masuk ke dalam back to home page, klik. Dan dia akan kembali ke depan seperti ini. Dan ini adalah project-project yang sudah Anda buat seperti ini. Dan Anda bisa kasih nama untuk mempermudah, misalkan seperti ini. Yang titik 3 ini diklik. Kemudian di rename aja, kasih nama. Contohnya seperti itu. Oh, itu udah ada namanya, kita... Dan dia sudah berhasil dikasih nama, dan kemudian kita balik lagi ke dalam panel editing, kita klik aja 2 kali projectnya. Dan seperti ini kita masuk lagi ke dalam panel editing, dan di sini dikasih nama udah ada nih ya projectnya. Dan setiap Anda melakukan pemotongan, penyambungan atau nambahin efek dan lain sebagainya di CapCut, secara otomatis dia akan tersimpan. Jadi Anda tidak perlu lagi menyimpan, dan ketika project editingnya sudah selesai, Anda bisa mengekspor. Di sini saya gunakan versi Pro, namun untuk versi free-nya tetap bisa mengekspor tanpa watermark. Yang terpenting adalah Anda login dulu untuk yang versi free ke dalam CapCut ya, ke akun CapCut Anda login agar nanti tidak ada watermarknya. Oke, kita masuk ke sini nih, bagian ekspor, klik ekspor. Dan kemudian kalau yang free, yang free dia ada keterbatasan di penggunaan resolusi ya. Jadi biasanya dia pakai 720p. Namun kalau yang Pro bebas mau pakai apapun. Dan kemudian di sini ada optical flow untuk yang Pro, dan kemudian untuk lain sebagainya semuanya sama ya. Yang perlu diperhatikan adalah pertama-tama kita kasih nama projectnya dulu. Anda mau kasih nama project apa, nanti filenya akan jadi seperti itu ya. Jadi ini nama project ini adalah nama file Anda, dan kemudian export to-nya ini adalah folder. Jadi Anda cari folder penyimpanan, Anda cari di mana misalkan Anda mau simpan ya, folder penyimpanannya. Seperti itu contohnya. Dan kemudian selanjutnya di bagian video resolusi dipilih. Lagi-lagi kalau untuk versi Pro ada keterbatasan untuk resolusi yang tinggi, tinggal dipilih aja yang ketersediaan sudah ada. Namun untuk sosial media sih 720 udah oke. Bahkan 480p kalau untuk video-video model video short itu sudah oke juga. Bitrate kita kasih rekomendasi. Di sini saya gunakan yang rekomendasi, tapi Anda bisa gunakan higher ataupun lower. Kalau higher itu nanti filenya lebih besar, ukuran file hasil ekspornya lebih besar, jadi ukuran file videonya lebih besar. Dan kemudian juga waktu ekspornya lebih lama, tergantung dari kekuatan PC Anda, kecepatan PC Anda, dan juga projectnya. Saya pakai yang rekomendasi aja karena yang recommend ini udah bagus. Kemudian kodeknya kita pakai H.264, biarkan aja default. Formatnya kita pakai MP4. Frame rate-nya Anda bisa rubah sesuai dengan kebutuhan, tinggal tergantung dari projectnya untuk apa. Saya pakai frame rate standar 30 frame rate per second. Dan untuk yang lainnya dibiarkan aja secara default, tidak usah dirubah-rubah. Dan kemudian selanjutnya di sini ada perkiraan durasi ya, size-nya sekitar 46 mega, durasinya 46 second untuk ekspor kira-kira. Kalau misalnya kita mau ganti ke 2K, nah dia lebih banyak tuh. Kita misalkan mau ganti bitrate-nya ke higher, nah dia lebih tinggi lagi. Ya, jadi tinggal semua kembali ke penggunaan bitrate dan juga resolusinya. Oke, kita lanjut ke bagian ekspor. Kita klik yang ini, tombol ekspor, klik, dan tunggu proses ekspornya sampai selesai.
Dan ekspornya ini sudah selesai. Kalau misalkan Anda mau pakai ke ukuran video vertikal, di convert secara vertikal, maka tunggu prosesnya sampai generatingnya sampai 100%. Nanti dia akan ada pilihan untuk mengconvert ke versi vertikal. Ini contohnya seperti ini ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu versinya. Jadi nanti Anda bisa dapat video vertikal dan tinggal dipindahin ke sini, dipilih ya, nanti diekspor tinggal diupload ke TikTok Anda. Jadi tinggal diupload ke TikTok, tinggal login aja ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Saya pakai yang original. Tapi kalau Anda mau convert langsung ke TikTok, ya ini bisa ya, video site-nya tinggal diikutin aja nanti ke akun Anda di sini. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi untuk kebutuhan ini saya pakai yang ini dan kemudian kita klik aja cancel di sini. Dan tinggal dilihat ke dalam folder tempat Anda menyimpan projectnya tadi ya. Untuk mengekspornya silakan Anda buka di sana untuk melihat hasilnya.